Dengan hati yang salim itu Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Maka ketika hati itu salim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencintai kita. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk menaikkan predikat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan kita di dalam husnul khotimah kelak. Kepada Ustaz Fadil Khalidi Anjadin, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wa qala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa qala wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, mari bersama-sama kita segarkan kembali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa syukur itu sudah mulai berkurang seiring dengan berjalannya waktu dan semakin gencarnya godaan setan yang terus berusaha menggoda manusia untuk menambah temannya di neraka kelak. Dengan mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka itu akan mendatangkan keuntungan bagi kita sendiri. Karena pada hakikatnya orang yang bersyukur, maka dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mereka berusaha keras untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada mereka. Kemudian mempelajarinya, lalu mengajak orang lain untuk terus berusaha menghidupkan sunnah-sunnahnya. Kemudian saya juga tidak lupa menasihati diri saya sendiri dan jamaah-jamaah sekalian. Mari bersama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takwa itu kita telah mengambil bekal yang terbaik dalam hidup ini, dan Allah menjadikannya bekal bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Dan Allah memerintahkan kepada kita untuk menjadikan takwa sebagai satu-satunya bekal dalam hidup ini yang bisa kita andalkan. Allah berfirman, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Ma'asyiral muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia, takwa merupakan amalan hati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan orang-orang yang bertakwa sebagai orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Karena Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ayat ini semakna dengan apa yang telah Allah firmankan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak berguna lagi harta benda dan anak-anak, kecuali yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang selamat atau dengan hati yang sehat. Artinya bahwa pada hari kiamat harta dan anak-anak berpotensi untuk tidak berguna kecuali mereka yang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bersih. Artinya bahwa ibadah batin
ibadah yang dilakukan oleh hati kita itu lebih utama daripada amalan zahir. Oleh karena itu kita jangan sampai terpesona dengan ibadah lahiriah kita, tapi tanpa menyadari bahwa ibadah batinnya rusak. Sebab ibadah hati menduduki keutamaan yang tinggi di sisi Allah dan dicintai olehnya. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Hal ini diperkuat dengan beberapa riwayat yang bisa kita cermati. Yang pertama, misalkan di dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW ketika bercengkrama dengan para sahabat, beliau berkata bahwa sebentar lagi akan ada calon penghuni surga datang. Riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang ada seorang sahabat Abdullah bin Amr bin As yang mengikuti sahabat Ansor yang disebutkan oleh Nabi sebagai calon penghuni surga tadi, mengikutinya selama 3 hari karena penasaran akan amalnya. Kira-kira amalan apa yang menjadikan orang ini menjadi penghuni surga? Ternyata amalan sahabat Ansor ini yang diamati oleh Abdullah bin Amr bin As tidak pernah menyimpan hasad dan dengki di dalam hati kepada kaum muslimin, mudah memaafkan kesalahan kaum muslimin, karena dia tidak mau menyimpan kebencian kepada orang lain. Artinya di dalam hatinya terbangun sebuah image bahwa kaum muslimin adalah saudaranya. Oleh karena itu ketika ada kaum muslimin melakukan kedzaliman, dia menyadari bahwa itu adalah cara Allah untuk menguji imannya. Dan cerita ini bisa kita ambil sebuah benang merah mengindikasikan bahwa hati yang bersih itu akan mempermudah amalan diterima dari sekedar amalan zahir. Karena kita juga mengetahui bahwa seorang Abdullah bin Ubay bin Salul itu bukan tipikal orang yang tidak pernah ke masjid. Dia orang yang sholat bersama Rasul SAW, tetapi hatinya rusak, tetapi hatinya kotor, hatinya berisi kedengkian kepada kaum muslimin, dan ini mengantarkan dia ke surga neraka yang paling bawah. Kemudian di dalam riwayat yang lain kita juga mendapati bahwa orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah orang-orang yang secara lahiriah kelihatan seperti waliullah, tetapi pada hakikatnya dia adalah wali syaitan karena rusaknya hati, karena kesalahan dalam paradigma hidupnya. Yaitu kita lihat di sana orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan wafat di jalan Allah, maka orang melihatnya sebagai seorang pejuang sejati, tetapi hatinya kotor. Di dalam hatinya punya keinginan supaya dia ingin disebut sebagai pemberani atau pahlawan. Kemudian yang kedua, orang yang rajin belajar dan mengajar sampai dia wafat, dan orang lain melihatnya sebagai orang yang alim, orang yang baik, orang yang berguna, tetapi karena kekotoran hati dia ingin menjadi orang yang terkenal, ingin menjadi seorang penceramah yang hebat, dan Allah memberikan hal itu, maka Allah tidak berkepentingan untuk memberikan pahala kepadanya. Termasuk orang yang ketiga, orang yang bersedekah setiap waktu, setiap saat, yang orang lain melihat sebagai orang yang dermawan, tapi hatinya kotor, bahwa dermawan itu menjadi niatnya yang utama. Masyaallah muslimin, jemaah-jemaah yang berbahagia. Dari sini kita bisa mengklasifikasikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, adanya fenomena 3 orang yang bisa masuk neraka karena kelihatannya secara lahiriah amalannya baik, tapi ternyata dia orang yang jahat karena rusak hatinya. Itu beliau menjelaskan bahwa qalbun ada 3. Yang pertama adalah qalbun salim atau hati yang sehat atau hati yang selamat. Yang kedua qalbun mayyit, yaitu hati yang mati. Dan yang ketiga qalbun marid atau hati yang sakit. Kemudian menurut Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu itu mengklasifikasikan hati menjadi 4.
Yang pertama yaitu qalbun munirun, hati yang terang. Dengan hati yang terang itu dia berusaha menerangi hati orang-orang yang ada di sekelilingnya. Yang mana orang-orang yang di sekelilingnya bisa jadi hatinya gelap, maka dia berusaha untuk menerangi orang yang di sekelilingnya, dan dia berusaha menjadi orang yang berguna di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata manusia. Kemudian yang kedua yaitu qalbun manqus, yaitu hati yang terbalik. Pemiliknya adalah orang-orang yang munafik. Ini orang yang salah di dalam memandang hidupnya, salah dalam paradigma hidupnya. Hidup harusnya didedikasikan untuk beribadah kepada Allah, tapi didedikasikan untuk dunia. Hati ini jarang mendapat hidayah, sebagaimana penuturan Hudzaifah bin Yaman. Karena seperti gelas yang terbalik, apapun minuman yang dituang kepadanya tidak akan pernah bisa bertahan di sana karena gelasnya terbalik. Kemudian hati yang ketiga yaitu qalbun mulam, atau hati yang terkunci, yaitu hatinya orang-orang yang kafir. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita, hati yang terkunci itu ada orang yang kuncinya terlalu kuat dan terlalu rapat, yang dari situ sampai akhir hidupnya dia tetap di dalam kekafirannya. Tetapi ada orang-orang kafir yang hatinya terkunci tapi kuncinya cukup rapuh, dan ini berpotensi orang ini mendapatkan hidayah. Ini berarti PR kita untuk menjadi asbab bagi orang-orang kafir yang penutup hatinya rapuh, untuk bisa kita buka hatinya untuk menerima hidayah Islam dengan akhlak kita yang terbaik. Kemudian yang keempat yaitu hati yang terisi dua potensi, yaitu potensi kemunafikan dan potensi keimanan. Kadang menguat dengan dalam kebaikan tetapi melemah dan redup karena kemaksiatan yang dilakukan. Hati ini akan mudah terbolak-balik dan tergantung sisi mana yang lebih dominan. Ini adalah kebanyakan hatinya orang-orang muslim. Masyaallah muslimin, jamaah-jamaah yang berbahagia, apabila kita ijabahkan di dalam kehidupan, maka kita bisa melihat bahwa sholat adalah amalan yang zahir, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum amalan zahir itu dihisab, maka Allah akan menghisab terlebih dahulu hatinya, bersih atau tidak hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan manusia pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Ibnu Qudamah menjelaskan kepada kita bahwa Abu Bakar menjadi orang yang paling utama setelah Nabi, bukan semata-mata karena ibadat zahir saja, tapi karena kesaliman hatinya, karena kesehatan hatinya. Ini bisa kita perhatikan ketika Rasulullah SAW meminta pendapat para sahabat tentang apa yang harus dilakukan kepada tawanan orang-orang Quraisy. Dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, terima saja tebusan, siapa tahu dari situ mereka mendapatkan hidayah. Dengan hati yang salim itu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang mendapatkan kabar gembira masuk surga. Maka ketika hati itu salim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan ini adalah cara yang terbaik untuk menaikkan predikat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memudahkan kita di dalam husnul khotimah kelak. Oleh karena itu, kita mesti menjaga kebersihan hati kita. Kita mesti menjaga kesehatan hati kita. Apabila hati kita sakit, harus segera kita obati dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tilawatil Quran wa dzikrul maut. Aku lupa lihada wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulilladzi hamdan katsiran kama amar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini ingin kami tambahkan yang pertama, yaitu ciri khas hati yang sehat.
Ciri khas hati yang sehat seperti ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau menjelaskan, yaitu yang pertama patuh secara mutlak pada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan seorang hamba kecuali untuk kebaikan si hamba itu sendiri. Oleh karena itu jangan bertanya-bertanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu amalan. Kemudian yang kedua, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai meniatkan dalam hati kita ingin dipuji oleh manusia. Lalu yang ketiga, membersihkan hati kita dari hasad dan dengki kepada orang-orang yang beriman. Karena ketahuilah bahwa setiap orang pasti memiliki kelebihan dan kekurangan, dan kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah bukan untuk saling mencela, bukan saling hasad, tetapi saling bersinergi untuk saling menutupi kekurangan dan belajar kebaikan dari orang lain. Kemudian yang keempat, bergegas dalam melakukan kebaikan. Artinya orang yang suka melambatkan kebaikan, maka Allah akan melambatkan juga baginya untuk mendapatkan kebaikan bagi dunia maupun di akhirat. Kemudian berusaha mencintai apapun yang Allah cintai dan membenci apapun yang Allah benci. Lalu bagaimana kiat-kiat kita agar kita memiliki qalbun yang salim? Maka yang pertama adalah memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan silahul mukmin. Lalu yang kedua, belajar dengan ulama yang soleh, ulama yang warasatul anbiya, bukan ulama su. Kemudian yang ketiga, mencari komunitas yang baik, karena dengan bergaul bersama orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang hatinya bersih, maka hati kita akan ikut bersih juga. Lalu yang keempat, banyak mengkaji ilmu tentang tazkiyatun nafs setelah mempelajari ilmu akidah. Seperti karya Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Imam Al-Ghazali, dan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan yang terakhir, menyibukkan diri dalam ketaatan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwa sibukkanlah dirimu dengan ketaatan agar dirimu tidak disibukkan dengan kemaksiatan. Karena dua hal ini pasti kontradiktif. Manakala orang itu kebaikannya sekian persen, maka itu akan menyesuaikan kejahatannya. Kalau orang itu kebaikannya banyak, pasti kejahatannya sedikit. Kalau orang itu kebaikannya maksimal, pasti dia tidak memiliki kejahatan. Oleh karena itu opsi ada pada kita. Oleh karena itu malah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengaruniakan kepada kita hati yang sehat. Dengan hati itu kita nanti bisa berharap kepada Allah, bisa mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah dan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana srif 'anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhlifu mi'ad. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tattaqun.